Pedang logam terbang di udara, menerangi Provinsi Azur. Pedang Dewa Surgawi menembus kubah biru surga, seolah seberkas cahaya abadi yang tak pudar merobek keabadian. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua terguncang. Provinsi Azur, semua orang tahu siapa yang melepaskan pedang itu. Itu adalah Dewa Surgawi yang dikenal sebagai Raja Pedang, Dewa Surgawi Pedang Dao yang namanya mengguncang 3.000 provinsi. Dia telah mengolah Dao selama bertahun-tahun, sudah dekat dengan ranah budidaya berikutnya. Pedang dingin menerangi Provinsi Azur. Semua ahli di provinsi ini dapat merasakannya, semuanya merasakan kekaguman yang besar di dalam hati. Namun, pertempuran ini baru saja dimulai, namun segera berakhir. Boom! Di langit, cahaya pedang runtuh. Pedang logam patah, jatuh dari langit sambil membawa darah. Sementara itu, separuh pedang lainnya berbalik dan menembak ke dada Raja Pedang Mutie, jatuh ke bumi. Mutie juga dikalahkan, pengunjung asing itu terlalu kuat, identitas seperti apa sebenarnya yang mereka miliki? Beberapa orang menghela nafas, merasakan perasaan tidak berdaya. Para Dewa Surgawi dari 3.000 provinsi dikalahkan kelompok demi kelompok, tidak ada seorang pun yang mampu menandingi individu ini, sampai-sampai yang paling kuat bahkan tidak dapat mengambil 10 gerakan darinya. Ini terlalu mencengangkan. Ada Dewa Surgawi yang jatuh, juga yang terluka parah. Para pengunjung asing melakukan perjalanan melalui ratusan provinsi, terus-menerus menantang provinsi lain di sepanjang perjalanan. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Benar-benar membosankan. Reputasinya cukup hebat, yang disebut sebagai Dewa Surgawi nomor 1 di Provinsi Azur atau apapun, Raja Pedang, tapi tidak lebih dari ini. Seseorang mencibir dari atas di langit. Ada kelopak bunga Dao besar di atasnya yang menyebarkan potongan-potongan hukum Dao, pemandangan itu membuat orang merasa malu akan inferioritas mereka. Itu adalah energi abadi yang menyelimuti dirinya, perwujudan paling kuat dari mereka yang mengembangkan Dao mereka hingga tingkat ini. Aku sudah menunggu beberapa hari, kenapa yang disebut jenius surgawi belum kembali? Apa sebutan orang-orang itu lagi? Dewa yang diasingkan, Wang. Sangat membosankan. Dia meletakkan tangannya di belakangnya, seolah-olah dia adalah Raja Dewa yang berpatroli di langit, tampak sedikit tidak sabar. Lintian, ini adalah yang terbaik yang bisa didapat. Pada akhirnya, tempat ini menurun. Seseorang berbicara di belakangnya. Ada 4 anak muda di sana, laki-laki dan perempuan, laki-laki seperti naga, penuh vitalitas, perempuan seperti burung phoenix, gaya mereka yang luar biasa tak tertandingi. Semuanya sangat tampan dan cantik. Keempatnya cukup kuat, hanya saja lebih baik dan tidak kalah dengan dia. Meski terlihat tenang, namun tetap memancarkan aura misterius yang luar biasa. Usia orang-orang ini tidak terlalu bagus. Dibandingkan dengan Dewa Surgawi pada umumnya, mereka pastinya sangat muda. Terlalu lemah. Seorang wanita mengangguk. Saat dia melihat Dewa Surgawi dari alam yang lebih tinggi, niat dingin muncul di wajahnya, serta ekspresi penghinaan yang sangat jelas. Kalian semua terlalu sombong. Wajah Dewa Surgawi 3.000 provinsi semuanya menjadi merah. Diremehkan seperti ini benar-benar membuat mereka tidak punya wajah apapun. Kalau begitu cari saja seseorang yang bisa melawan kita. Setelah melakukan perjalanan melalui 3.000 provinsi, kami bahkan tidak dapat menemukan seseorang yang memenuhi setengah kualifikasi. Ini bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata lemah. Tapi kalian semua terlalu remeh. Laki-laki muda lainnya berbicara, seorang yang memiliki sikap gagah berani. Ada tanduk Dewa 5 warna di dahinya. Jika Ye Gongzi dari klan Kaisar keluar, dia seharusnya bisa menghentikan kalian semua, hanya saja tidak diketahui di mana dia saat ini. Seorang kultivator dari Provinsi Azur berkata dengan lembut. Banyak orang yang merasa tidak puas. Melihat ke bawah ke alam yang lebih tinggi seperti ini membuat sekelompok Dewa Surgawi merasakan gelombang kemarahan. Benar, jika Ye Gongzi keluar, dia pasti bisa melawan kalian semua. Di alam yang lebih tinggi, ada klan Kaisar dengan nama keluarga Ye. Klan ini berguncang di masa lalu dan sekarang. Dalam waktu tertentu, mereka adalah ahli yang sangat kuat dan kuat seperti awan dalam sejarah mereka. Di tahun-tahun kuno, Ye Qianyu dari klan adalah makhluk tertinggi, yang sebelumnya membantai semua orang di bawah langit, menyapu semua yang ada di hadapannya, tidak ada satupun lawannya. Sayangnya, sesaat sebelum dia menjadi abadi, dia mengalami serangan aneh, terjatuh secara misterius.
Seseorang harus memahami bahwa setelah melewati kesengsaraan petir Dao abadi, bahkan makhluk tertinggi yang paling kuat dan tak tertandingi pun akan kehilangan kekuatannya. Mereka yang bisa hidup sudah sangat langka, dan mereka berada dalam kondisi yang sangat lemah. Ketika menderita karena merencanakan situasi seperti ini, terkikis oleh kekuatan misterius, bukan karena penguasa Ye Qianyu tidak cukup kuat, melainkan karena kesengsaraan yang menghabiskan terlalu banyak kekuatan sucinya. Sejak dulu hingga sekarang, klan tersebut telah menghasilkan banyak ahli. Di era ini, ada sosok luar biasa yang bahkan tampak bernama Ye Gongzi, seseorang yang dikenal sebanding dengan penguasa Ye Qianyu. Dia memiliki bakat yang membengkokkan surga. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya, tetapi mereka yang pernah bertukar serangan dengannya percaya bahwa dia pastilah dewa surgawi nomor 1 di 3000 provinsi. Dia tidak pernah menekan dirinya sendiri, tidak dengan sengaja melakukan apapun demi memasuki Immortal Ancient, membiarkan kultivasinya membawanya ke tempat yang dia tuju. Sayang sekali. Ye Gongzi pergi menjelajahi sisa-sisa Dao abadi, berjalan melalui tanah terlantar yang luas, terisolasi dari dunia luar. Kalau tidak, dia pasti akan bergegas kembali. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Apa Ye Gongzi, jika dia sekuat itu, cepat atau lambat kita akan menemuinya. Lin Tian merasa jijik. Dalam sudut pandangnya, para dewa surgawi dari 3000 provinsi bukanlah sesuatu yang istimewa sama sekali, bahwa ia sendiri yang dapat menekan dan membunuh mereka semua. Heng, apakah menurutmu Ye Gongzi mudah tertipu? Rumor mengatakan bahwa dia ada hubungannya dengan penguasa Ye Qianyu. Begitu dia kembali, kalian semua akan tahu betapa hebatnya dia. Seseorang diam-diam mencibir. Pada saat ini, yang lain benar-benar ingin segera mengundang para jenius paling kuat di Immortal Ancient. Diremehkan oleh dewa surgawi asing ini benar-benar membuat mereka merasa sangat malu. Tentu saja, orang-orang yang paling membuat para penggarap di 3000 provinsi merasa khawatir adalah 3 pria paruh baya yang tertinggal. Mereka sangat dalam dan tak terukur. Ketika mereka membuka dan menutup mata, pupil mereka tampak mengandung kosmos dan aliran bintang, sangat menakutkan. Inilah alasan mengapa 3000 provinsi tidak bersedia merusak semua hubungan. Ketiganya terlalu kuat, tak terduga, dan penuh teka-teki. Jika bukan karena kami datang untuk melihat perbatasan sunyi yang kalian semua bertugas jaga, kami bahkan tidak akan mengetahui bahwa saluran tersebut telah rusak. Ketika bencana besar terjadi lagi, itu akan mempengaruhi 9 langit dan bumi ke-10. Lin Tian berkata, dengan penuh penghinaan, tidak menunjukkan rasa hormat kepada dewa surgawi dari 3000 provinsi alam yang lebih tinggi. Kami akui kalian semua cukup kuat, jarang bertemu tandingan kalian, tapi bukankah menurut kalian kata-kata kalian terlalu berlebihan? Sekarang, aku bahkan hampir tidak membenci Huang, benar-benar ingin dia keluar dari Immortal Ancient dan bertarung melawan orang-orang ini. Kerumunan itu mengepalkan tangan mereka. Bahkan murid dari beberapa sekte besar yang memusuhi Si Hao benar-benar ingin mengundang Huang yang penuh kebencian itu, mengundangnya ke sini untuk bertarung. Itu karena mereka telah mendengar bahwa dia menginjakkan kaki di alam pengorbanan suci, menjadi sebanding dengan dewa surgawi, pasti memiliki kekuatan untuk mengabaikan orang lain, mungkin mampu melakukan pertempuran yang menentukan melawan individu asing yang kejam ini. Kalian semua berbicara tentang perbatasan sunyi, tentang mempertahankannya, dan kemudian mengatakan kepada dunia luar, siapa sebenarnya kalian semua? Seorang dewa surgawi tua bertanya. Kalian semua melupakan masa lalu, tidak tahu di mana kalian semua berada? Benar-benar menggelikan dan menyedihkan. Seorang wanita muda yang cantik berbicara. Ada juga kelopak bunga dao besar di atas rambutnya, yang menyebarkan energi kekacauan. Beritahu kami. Para ahli alam yang lebih tinggi secara alami merasa tidak puas. Lucunya, masyarakat di 3000 provinsi benar-benar melupakan masa lalu. Saat ini, seorang pria parubaya yang datang dari luar 3000 provinsi berbicara. Saat matanya membuka dan menutup, energi yang baru lahir dari segala sesuatu dihasilkan. 3000 provinsi Dao, tempat ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Apa yang ingin kamu maksudkan? Seorang dewa surgawi tua bertanya. Nama ini terlalu tua, tidak banyak orang yang mengingatnya. Orang-orang biasanya hanya menyebutnya sebagai 3000 provinsi di wilayah yang lebih tinggi. Kualifikasi apa yang kalian semua miliki untuk bertindak begitu sombong?
Bukankah kalian semua makhluk buas yang sebelumnya melarikan diri menuju bintang? Ada dewa surgawi yang berteriak seperti ini. Lelucon apa? Kamu memperlakukan kami sebagai orang barbar dari bintang-bintang terpencil. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, sekarang membenarkan bahwa orang-orang di dunia ini telah terlalu banyak melupakan. Langit dan bumi pada awalnya lengkap, tetapi setelah pertempuran era besar kuno abadi, alam ini hancur. Karena makhluk-makhluk itu terlalu kuat, pria paruh baya lainnya berbicara, perlahan menceritakan. Dunia kuno di masa lalu telah ditembus, menjadi 9 langit dan bumi ke-10, yang juga merupakan 19 dunia dengan kekuatan berbeda. 3.000 provinsi di alam yang lebih tinggi adalah satu tempat dari 10 bumi, namanya adalah 3.000 provinsi Dao. 9 surga 10 bumi? Semua orang mulai gemetar. Memang ada pepatah seperti ini, tapi mereka semua mengira itu hanyalah legenda kosong, tidak pernah menyangka kalau itu benar-benar mewakili 19 negeri kuno. Namun kini, semua orang menjadi tercengang. Apakah yang dikatakan pengunjung asing itu benar? Provinsi 3.000 Dao, ini awalnya adalah tempat yang kaya dan berkuasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah sekian lama berlalu, akan jatuh sampai sejauh ini. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Di masa lalu, makhluk tertinggi di masa lalu bekerja sama untuk mendukung tempat ini dengan 3.000 Dao, menggunakannya untuk menekan perbatasan sunyi. Namun sekarang, bencana besar akan segera tiba, dan ini pasti karena perbatasan terpencil yang dijaga oleh 3.000 provinsi Dao. Pahitnya pertempuran era besar kuno abadi pasti akan muncul kembali. Ketika saatnya tiba, apa yang akan kita gunakan untuk melawan? Bahkan tidak ada makhluk abadi yang bisa dilihat sekarang. Pria parubaya lain dari luar dunia ini berbicara dengan dingin. Apa yang kalian semua katakan? Kenapa kamu mencoba menakuti orang? Ada beberapa yang tidak percaya. Ada banyak orang yang sangat terkejut, wajah mereka menjadi pucat. Sepertinya 3.000 provinsi Dao sedang menghadapi masalah besar. Kekacauan besar di masa depan pasti akan dimulai dari tempat kuno ini. Salah satu orang asing paruh baya berbicara. Di manakah perbatasan sunyi? Musuh macam apa yang ada di sana? Ini menyeramkan. Orang-orang di sini tidak percaya sama sekali. Era besar kuno abadi yang agung di mana ada sekelompok individu yang berumur panjang, abadi sejati, karena merekalah ia dihancurkan. Katakan padaku apakah itu menakutkan atau tidak. Mereka memecah langit dan bumi yang sempurna menjadi 9 langit dan 10 bumi. Pria parubaya itu berteriak. Berdasarkan perkataannya, ketika langit dan bumi itu runtuh, pecahan halus dan debu berubah menjadi bintang yang sekarang mereka lihat di langit. Musuh era besar kuno abadi, mereka, bukan bagian dari langit dan bumi yang sempurna, harus masuk dari perbatasan sunyi. Seseorang berbicara karena terkejut. Kalahkan, 3.000 provinsi Dao telah tamat. Seorang pria parubaya langsung sampai pada kesimpulan ini, terus-menerus menggelengkan kepalanya. Alasan kami datang hanya untuk memilih yang bisa kami gunakan, meminta master sekte terkuat untuk bergabung, juga untuk melatih beberapa anak muda untuk melakukan kultivasi tingkat lebih dalam. Hanya saja, sekarang sepertinya hal itu akan cukup sulit. Berdasarkan apa yang dia katakan, gangguan besar telah terjadi di 9 surga 10 bumi baru-baru ini. Dunia lain berjalan bersama, membuka formasi transportasi kuno. Hal ini terutama terjadi pada surga terkuat di 9 surga, di mana ada makhluk tertinggi yang mengusulkan untuk mendirikan Marshall Manor atau Akademi Abadi dan lainnya, kemudian memilih ahli muda paling kuat untuk melatih mereka. Akademi Dewi, memilih dewa surgawi muda terkuat di 9 surga 10 bumi untuk melanjutkan studi mereka. Akademi Suci, mereka yang bukan yang paling berbakat tidak bisa masuk. Informasi berikut mengejutkan para dewa surgawi dari alam yang lebih tinggi sampai mereka semua tercengang. Apakah yang mereka katakan itu benar? 3.000 provinsi Dao adalah tempat yang telah menurun, di atasnya masih ada 9 lapisan surga. 9 surga 10 bumi, seberapa luaskah dunia ini? Jika pemilihan yang terbaik seperti ini, para jenius dari 3.000 provinsi mungkin tidak akan menonjol sama sekali. 9 surga 10 bumi memiliki lebih dari 10 dunia, masing-masing dunia berkembang dari masa lalu hingga sekarang. Hanya pemikiran itu saja yang membuat semua orang terguncang. Pilihan yang terbaik ini benar-benar berskala besar dan luar biasa. Semua orang menjadi tercengang, sulit mencerna semua informasi ini dengan segera.
Beberapa orang menyeka keringat dinginnya. Mereka akhirnya tahu bahwa langit akan berubah. 3.000 provinsi sudah cukup besar, namun itu hanyalah satu dunia. Masih banyak dunia kuno lain yang lebih menakutkan. Sekarang, makhluk tertinggi di 9 surga 10 bumi sedang berdiskusi satu sama lain mengenai cara menghadapi bencana besar, dan membuat persiapan. Sekarang sepertinya para pengunjung asing hanya menilai para penggarap di 3.000 provinsi Dao. Anak-anak muda itu bahkan bukanlah individu yang paling berkuasa. 9 surga 10 bumi semuanya berkumpul untuk mendirikan akademi. Para jenius paling kuat yang terpilih, betapa menantangnya mereka. Semua orang gemetar ketakutan, hati mereka sangat terguncang. Peninggalan kuno abadi. Si Hao dan penyihir itu berjalan bersama, menarik cukup banyak perhatian. Cukup banyak makhluk yang memperlihatkan ekspresi aneh saat mereka melihat dari kejauhan. Hal menjengkelkan macam apa yang kamu lakukan? Kenapa aku merasa mereka sedikit takut padamu? Penyihir itu berkata dengan aneh. Mengapa kamu tidak meluangkan waktu untuk memikirkan dengan siapa kamu berbicara? Saya tak tertandingi di dunia, nomor 1 di bawah langit. Mereka tidak merasa takut, melainkan rasa hormat dan kekaguman. Si Hao berkata dengan sangat narsis. Hah, indahku tajam, jelas terdengar orang lain mengumpat, mengutuk Raja Iblis sepertimu. Kamu bahkan tidak tahu malu untuk bertindak begitu bangga pada dirimu sendiri? Suara penyihir itu penuh dengan penghinaan. Rambut hitamnya tergerai sampai ke pinggangnya. Dia mengenakan pakaian putih, kulit seputih salju dan berkilau, wajah halus dan cantik. Satu senyuman saja sudah cukup untuk menggulingkan sebuah negara. Mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian meskipun dia tidak menginginkannya. Ketika Si Hao mendengar ini, dia melihat ke arah langit yang jauh dan berkata, keturunan kera ilahi kuno, apakah kamu ingin menawarkan otak monyetmu kepadaku? Ada beberapa kera emas kuno. Ketika mereka mendengar ini, semua wajah mereka menjadi pucat, dan segera melarikan diri. Mereka mengutuk secara diam-diam, tidak pernah menyangka dia akan merasakannya dari jarak sejauh ini. Sepertinya kamu cukup terkenal di Immortal Ancient. Kera dewa itu ketakutan hanya dengan teriakanmu. Penyihir itu mendecakkan lidahnya, berbicara dengan penuh kekaguman. Ini adalah reputasi cemerlang yang dimenangkan melalui pertempuran. Saat itu, 7 dewa surgawi mencoba membunuh saya, tetapi mereka semua langsung dikirim ke neraka. Si Hao berkata sambil tertawa. Penyihir itu tampaknya tidak terlalu tertarik pada awalnya, tetapi kemudian, dia melihat bahwa semua ahli sangat menghormati Si Hao. Dia tahu bahwa ini benar, dan ada masalah besar yang masih belum dia ketahui. Segera setelah itu, penyihir itu melihat orang-orang jenius dari 3.000 provinsi, melihat beberapa orang yang dikenalnya. Dia menemukan bahwa orang-orang ini bahkan lebih takut pada Si Hao, dan menjauh. Penyihir itu memanggil beberapa orang yang dia kenal. Nyonya Suci, Anda telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa tahun, baru muncul sekarang, kami semua mengira sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Anda. Orang-orang itu terkejut, menyadari bahwa dia adalah wanita suci dari sekte pemutus langit. Wanita suci apa? Ini penyihir yang sedang kita bicarakan, oke? Si Hao mengoreksi. Ekspresi orang-orang itu menjadi tidak wajar, wajah mereka menjadi sedikit kaku. Orang ini terlalu konyol, membantai para dewa kuno abadi sampai tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Siapa yang tidak takut padanya? Kenapa kalian semua begitu takut padanya? Bukankah dia hanyalah seseorang yang budidayanya sedikit lebih kuat? Mungkinkah dia juga akan memakan kalian semua? Penyihir itu penasaran. Semua orang ingin menangis. Bagaimana mereka berani berbicara buruk tentang dia di depan wajahnya? Namun, orang ini memang sering memakan ahlinya. Dari naga banjir hingga pisiu, dan kemudian ke burung pipit naga, dia memakan apapun yang kuat. Dia telah membantai reputasi besar selama beberapa tahun terakhir di Immortal Ancient, dan dia juga mendapatkan reputasi hebatnya melalui makan. Hal itu membuat mereka yang melihatnya merasa kaki dan perutnya kram, karena tidak ada satupun dari mereka yang merupakan makhluk humanoid. Hei, apa yang membuatmu takut? Penyihir itu merasa tidak puas. Salah satu dari mereka menyampaikan secara rahasia, berkata, Nyonya, dia benar-benar akan memakan kita. Jangan tanya lagi, aku mohon kamu cepat-cepat menjauh darinya. Siapa yang tahu apakah dia lapar saat ini atau tidak? Jika ya, kemungkinan besar Anda akan berada dalam bahaya. Penyihir itu hampir tertawa karena kesal.
Dia melihat bahwa orang-orang ini merasakan ketakutan yang besar terhadap Si Hao. Mereka semua mengomel dan mengoceh ketakutan sambil berdiri di dekatnya, tubuh mereka semua tidak nyaman. Apakah dia benar-benar berbahaya? Penyihir itu bertanya. Dia bahkan memakan dewa, apalagi kita. Dia adalah makhluk hidup yang paling berbahaya. Salah satu dari mereka diam-diam mengirimkan suara. Kamu adalah rusa 5 warna kan? Kudengar itu makanan yang cukup menyembuhkan, berbicara di belakangku seperti ini, mungkinkah kamu ingin menyumbangkan sedikit darah rusa kepadaku? Si Hao bertanya. Indra keilahiannya sangat kuat. Dalam jarak sedekat itu, dia bisa menangkap percakapan kehendak ilahi orang-orang ini. Ketika wanita muda rusa 5 warna mendengar ini, ekspresi cantiknya langsung memucat. Dia menangis keras, lututnya lemas, hampir terduduk di tanah, wajahnya sepucat salju. Baiklah, jangan menakuti dia lagi. Kalian semua, beritahu saya apa yang terjadi. Kata penyihir itu. Segera setelah itu, dia akhirnya mengerti betapa buasnya Huang saat ini, terus-menerus membunuh Dewa Surgawi, sekelompok Dewa Surgawi yang dikirim oleh sekte dunia luar dibunuh, jumlah mereka setidaknya 10. Selain itu, ada beberapa spesies kuat yang semuanya dipanggang dan dimakan. Ekspresi penyihir itu aneh, orang ini benar-benar buas. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, dia menjadi sangat kuat. 3 helai energi abadi menopang tubuhnya, sungguh menakjubkan. Terlepas dari siapa yang mendengar bahwa pemuda ini memperlakukan Dewa Surgawi sebagai makanan untuk pertama kalinya, mereka semua akan tercengang, bahkan penyihir licik pun merasa sedikit bingung. Harta macam apa sebenarnya yang kamu dapatkan dari tubuh para Dewa Surgawi itu? Apakah kamu akan memberiku hadiah? Penyihir itu bertanya. Aku bisa mentraktirmu pesta yang luar biasa. Si Hao berkata, secara alami berbicara tentang daging Dewa Surgawi. Mereka tidak membuang waktu di sini, segera pergi. Meskipun Si Hao saat ini tidak takut pada Dewa Surgawi, dia tetap tidak ingin diserang oleh beberapa master sekte yang memendam niat buruk. Boom! Retakan besar yang melintasi celah kekosongan besar Immortal Ancient menjadi lebih besar, mengejutkan semua orang. Si Hao mengerutkan kening. Dia harus memikirkan cara untuk berjuang dengan bebas. Dia kembali ke Pulau Jiwa, mengundang kenalannya, misalnya Cao Yusheng, Kelinci Kecil, Chang Gongyan, Suelin, Lan Yichen, dan lainnya, mendiskusikan beberapa masalah dengan mereka. Kemudian, Si Hao bertemu dengan beberapa master sekte, menyampaikan beberapa pemikirannya. Dia ingin melewati kesengsaraan lagi, membantu beberapa ahli kuno abadi menetralkan kutukan mereka. Kamu masih akan melewati kesengsaraan? Memasuki alam Dewa Surgawi? Mereka kaget, bertanya seperti ini. Tidak, bagaimana bisa secepat itu? Jika saya terus berkultivasi seperti itu, landasan dao saya tidak akan stabil. Itu terlalu cepat dan kejam. Si Hao menggelengkan kepalanya. Alam pengorbanan suci, tingkat di mana seseorang tiba-tiba menjadi kuat dan tiba-tiba menjadi lemah, tidak mungkin dia bisa melewati ambang dao ini sekaligus. Dia masih perlu memperkuat fondasinya. Dia bisa memandu petir dan dengan paksa memanggil kesengsaraan petir, dan kemudian menahannya untuk mendapatkan cairan kesengsaraan petir. Si Hao merasa ada tekanan, dia harus mengumpulkan beberapa master sekte yang kuat untuk melindunginya di sisinya. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk membantai jalan keluar dari Immortal Ancient. Dan bagaimana dia akan menggerakkan hati para master sekte? Tentu saja memberi mereka apa yang paling mereka inginkan. Mata semua klan menjadi merah hanya dengan melihat cairan kesengsaraan petir, sulit untuk menahan godaannya. Tentu saja, ini tidak termasuk mereka yang telah melewati garis batasnya, ras-ras yang hubungannya dengan dia tidak dapat didamaikan. Teman kecil, kamu akan melewati kesengsaraan Raja Ilahi lagi? 5 master sekte besar segera terkejut. Seseorang harus memahami bahwa kesengsaraan Si Hao adalah kesengsaraan surgawi yang paling kuat, mampu melewatinya sekali saja adalah sebuah keajaiban, namun dia ingin menghadapinya lagi. Apakah ini rasa percaya diri, sejenis kesombongan, atau apakah dia tidak menganggap hidupnya sendiri sebagai sesuatu yang penting? Semuanya, tolong bantu lindungi aku. Juga, tolong beritahu teman lama senior untuk datang dan menonton, kata Si Hao. Dia menyiratkan bahwa mereka dapat mengundang orang lain, mengikat para master sekte untuk bergerak bersama ketika saatnya tiba.
Jumlah Master Sekte di Immortal Ancient sangat sedikit. Jika mereka tidak mati, maka mereka menjadi gila. Yang masih bisa diselamatkan jumlahnya tidak banyak. Namun, pasti ada beberapa orang lagi. Ketika 5 Master Sekte besar mendengar ini, meskipun mereka mengkhawatirkannya, takut dia akan gagal dan mengakhiri semua harapan anggota klan mereka, mereka masih merasakan sedikit kegembiraan. Jika dia benar-benar bisa terus-menerus melewati kesengsaraan, bukankah itu berarti mereka tidak lagi kekurangan cairan kesengsaraan petir? Baiklah, kami akan mengundang yang lain. 5 Master Sekte besar pergi. Beberapa hari kemudian, Immortal Ancient terguncang. Ada seseorang yang melintasi kesengsaraan, awan bergerak kemana-mana. Astaga, bagaimana bisa menjadi Huang lagi? Dia marah. Sudah berapa hari sejak terakhir kali? Dia akan menghadapi kesengsaraan lagi? Jangan bilang padaku bahwa dia memasuki alam Dewa Surgawi. Immortal Ancient meletus dalam keributan, semua orang merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Semua orang tercengang. Cao Yusheng, Chang Gongyan, gadis naga dan yang lainnya juga tidak bisa berkata-kata. Mereka menatap sosok di lautan petir itu dengan linglung. Mulut kecil penyihir itu terbuka sepenuhnya, juga terasa seperti sedang melihat hantu. Orang ini agak terlalu konyol. Menghadapi kesengsaraan Raja Ilahi lagi, apakah dia lelah hidup? Kita harus tahu bahwa kesengsaraan Raja Dewa berbeda dari semua kesengsaraan lainnya. Kultivasi seseorang di alam pengorbanan suci tidak stabil, mungkin jatuh ke alam api ilahi saat melintasi kesengsaraan. Jika mereka disambar sambaran petir yang kuat pada saat itu, maka tubuh dan jiwa mereka akan musnah. King Yi juga datang. Yu Chen juga muncul di kejauhan. Keduanya bertukar pandang. Kak Yu Chen, apakah semuanya baik-baik saja? Kapan kamu akan mengumumkan pernikahanmu dengan Si Hao kepada dunia? Penyihir itu melambaikan tangannya, tersenyum sangat bahagia, sangat cemerlang. Yu Chen mengangkat kepalanya, kebetulan melihat penyihir yang hilang beberapa tahun lalu. Dia segera mengatupkan giginya. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin tubuhnya yang lain bisa terjerat dengan Si Hao? Bagaimana segalanya bisa menjadi begitu rumit? Dewa Surgawi dari Sekte Penjaga Surga juga mendengar hal ini. Dia tidak merasa marah, malah merasa senang, berkata, Chen Er, apakah kamu benar-benar memiliki hubungan dekat dengan Huang? Tenang, tidak perlu malu. Kakek ini akan menjadi saksi bagi Anda. Saat kita kembali, ketua sekte dapat memilih wanita suci lain dan merekrut Huang ke dalam sekte penjaga surga kita. Yu Chen hampir menyinggung atasannya, hampir menghantamkan tinju indahnya ke wajah kakeknya. Dia mendengus dingin, lalu berbalik. Sosoknya berkilau, terang seperti bulan, menyendiri dan luar biasa. Boom! Kesengsaraan surgawi melanda, pancaran petir memancar dalam puluhan ribu sambaran, mengguncang segala arah. Tentu saja ada banyak ahli yang datang, tapi mereka tidak ikut campur. Itu karena ketika Si Hao melewati kesengsaraan terakhir kali, jelas bahwa mereka yang terjebak secara alami juga akan tersambar petir. Para master sekte yang diundang semuanya gugup, tetapi mereka juga sangat bersemangat. Itu karena Si Hao melewati kesengsaraan dengan cukup lancar, tidak jatuh. Sebentar lagi, dia akan berhasil. Ketika Si Hao hampir mencapai akhir kesengsaraan, penduduk asli di Immortal Ancient semuanya meledak dalam keributan. Jika Huang bisa terus-menerus melewati kesengsaraan, bukankah itu berarti semua orang bisa diselamatkan? Mengapa tidak ada kolam petir? Si Hao terkejut. Ini benar-benar memiliki ekspektasi yang tinggi secara cuma-cuma. Dia berhasil melewati kesengsaraan petir, tetapi tidak ada kolam abadi, tidak ada cairan kesengsaraan petir. Dia mengerti bahwa surga hanya akan memberikan sebanyak itu. Tidak mungkin akan ada cairan kesengsaraan petir yang tak terbatas, yang hanya diberikan satu kali pada setiap wilayah budidaya. Hal ini membuat semua orang terkejut. Si Hao menghela nafas panjang. Master sekte dari semua pihak sangat kecewa, tetapi mata mereka dengan cepat bersinar kembali. Orang-orang yang diundang segera terbang, bersedia bergabung dengan pihak Si Hao. Itu karena tidak ada satupun dari mereka yang bingung. Pemuda ini terlalu menentang surga. Yang lain tidak berani menghadapi kesengsaraan, namun ia berani melakukannya lagi, apalagi berhasil. Orang-orang seperti ini tidak sombong, melainkan mereka benar-benar memiliki kemampuan luar biasa. Jika dia memasuki alam Dewa Surgawi di masa depan, dia pasti akan berhasil melewati kesengsaraan Dewa Surgawi yang paling kuat.
Ketika saatnya tiba, pasti akan ada bagian mereka dari cairan kesengsaraan petir. Melalui acara ini, mereka bisa melihat potensi Si Hao yang tiada tara. Itu sepadan dengan biaya yang dikeluarkan untuk berinvestasi padanya. Kali ini, tidak ada cairan kesengsaraan petir. Cedera Si Hao tidak bisa dianggap ringan, tidak dapat pulih dalam sekejap. Dia duduk di sana, diam-diam mengobati lukanya. Hong! Langit dan bumi bergerak, petir beresonansi. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah fluktuasi yang berasal dari celah besar Immortal Ancient. Kenapa rasanya seperti guntur? Seseorang berteriak kaget. Melintasi kesengsaraan, ada orang lain yang melewati kesengsaraan. Segera setelah itu, tersiar kabar bahwa Ning Chuan sedang melewati masa kesusahan besar, memilih untuk juga memulai ketika Si Hao sedang melewati masa kesusahan besar. Jelas bahwa dia waspada terhadap Si Hao dan para master sekte di sekitarnya, ingin menghindari mereka, dan itulah mengapa dia memilih momen ini. Kesempatan telah tiba. Ayo kita bunuh. Si Hao memilih untuk mengambil tindakan, bergegas ke arah itu meskipun dia terluka. Semua master sekte saling memandang dengan cemas, mengikuti. Yang lain juga kaget, semuanya berbondong-bondong mendekat. Semua orang tahu bahwa segalanya akan menjadi hidup. Si Hao membantai dalam perjalanan menuju dunia kecil itu, sekelompok orang mengikuti di belakangnya. Si Hao tahu bahwa kali ini, ras pohon iblis darah perak dan master sekte lainnya pasti akan menjaga tempat itu, dan itu akan sangat berbahaya. Namun, dia memiliki master sekte ras jiwa bersenjata 8 dan lainnya, jadi dia jelas tanpa rasa takut. Membunuh. Di bawah perlindungan para master sekte besar itu, Si Hao bergegas menuju kesengsaraan surgawi. Yang lain tidak berani masuk, takut akan petir ini, tapi dia tidak peduli. Dia akan membunuh Ning Chuan dan mengambil cairan kesengsaraan petirnya. Keturunan darah orang berdosa, kamu berani? Tubuh Ning Chuan yang berpakaian putih berlumuran noda darah. Dia menatap tajam ke arah Si Hao. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan melewati kesengsaraan di sini. Namun, pintu masuk yang terhubung ke dunia luar dijaga oleh orang-orang yang dikirim Si Hao, dengan tubuh spiritual master sekte mengawasinya, menguncinya. Selain itu, ras pohon iblis darah perak dan yang lainnya menuntut agar dia melewati kesengsaraan di kuno abadi, bersumpah bahwa mereka akan melindunginya. Orang-orang ini secara alami memiliki motif egois mereka sendiri, semua demi menetralisir kekuatan kutukan mereka sendiri. Jika mereka membiarkan Ning Chuan melarikan diri dari Immortal Ancient, maka segala sesuatunya tidak lagi berada dalam kendali mereka. Hong! Begitu Si Hao bergegas, dia menunjukkan kemampuan ilahi yang tiada tara, bergegas membunuh ke arah Ning Chuan. Kesengsaraan surgawi melonjak, pancaran petir menyambar kemana-mana. Mata Ning Chuan memerah. Dia sedang melewati kesengsaraan, namun pihak lain berani menyerang di sini dan menghadapi kesengsaraan juga, menganggapnya sebagai aib. Keturunan darah orang berdosa, serahkan hidupmu. Anak 6 kecil, kamu tidak lebih dari seorang kentut? Darah orang berdosa apa? Adapun siapa yang menyerahkan nyawanya, kita akan mengetahuinya setelah pertempuran ini. Setiap gerakan Si Hao membawa kekuatan ilahi yang tiada tara. Boom! Mereka bertarung sampai mereka tidak jauh dari cairan kesengsaraan petir. Si Hao langsung mengeluarkan kuali untuk mengambilnya. Kamu berani? Ning Chuan meraung marah. Dia juga mengeluarkan artefak magis untuk mengumpulkannya, pada saat yang sama bertarung dengan ganas melawannya. Kenapa aku tidak berani? Bagaimanapun juga, Si Hao sudah menyita beberapa cairan kesengsaraan petir. Saat dia mengambil tindakan sekarang, dia tidak merasakan rasa takut yang tertahan, karena dia sudah memperoleh hasil panen yang bagus. Membunuh! Ning Chuan berteriak keras. Dia, yang awalnya memiliki penampilan seperti batu giok yang bagus, saat ini sedang berantakan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, bertarung sengit melawan Si Hao. Saat melakukan pertempuran besar dalam kesengsaraan surgawi, keduanya tidak hanya harus menghadapi makhluk yang dihasilkan oleh petir, mereka juga harus bertarung secara intens satu sama lain. Hal ini terutama berlaku untuk wilayah sekitar kolam petir. Meskipun lapisan surga ini agak tenang, ada banyak makhluk di sini. Begitu mereka terprovokasi, hal itu akan menjadi lebih menakutkan. Tinju reinkarnasi! Si Hao berteriak keras. Tinjunya bersinar, dan pada saat yang sama,
pecahan waktu menari-nari, seolah-olah menghancurkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, meledak bersama gerakannya. Cahaya melonjak tanpa henti, seluruh tubuhnya tampak menyala. Langit dan bumi seakan tertembus. Petir terpaksa mundur, pecahan waktu menghilang. Tinjunya membawa rantai keteraturan ilahi, menyerang ke arah Ning Chuan. Diagram surga memisahkan masa lalu dan masa kini. Ning Chuan berteriak. Diagram surga muncul di belakangnya, teknik makhluk tertinggi yang dia miliki sejak lahir. Diagram itu terukir di punggungnya, di dalamnya terdapat matahari, bulan, dan bintang, langit berbintang dan kosmos. Gulungan ini terbuka, seolah-olah sebuah dunia besar sedang turun, mengelilingi tempat ini. Seolah-olah mereka berdua sedang berdiri di kosmos, bintang-bintang besar bergerak satu demi satu dalam kegelapan angkasa yang luas. Aliran surgawi mengalir satu demi satu. Si Hao mengamuk, tinju menghantam bintang, menyerbu Ning Chuan dengan kejam. Ning Chuan berteriak. Kehampaan meledak, alam semesta pecah. Si Hao sepertinya terpisah di seberang pantai. Terlebih lagi, pada saat ini, bintang-bintang besar bergemuruh, bintang-bintang menyala satu demi satu, menerangi alam semesta yang sedingin es. Mereka menabrak arah Si Hao. Manusia memiliki batasnya. Ketika seseorang harus melawan kosmos, mereka tampak terlalu remeh. Keturunan darah orang berdosa, hanya makhluk sepele sepertimu yang berani mengambil alam semesta besar sebagai musuhmu. Suara Ning Chuan sedingin es. Dia seperti raja dewa tak tertandingi yang memandang dunia, menekan Si Hao. Kembalilah dan bicaralah yang besar setelah Anda benar-benar menyempurnakan bagian dari alam semesta. Ini tidak lebih dari coretan-coretan jelek, kata Si Hao. Dia membuka mata langitnya, tidak bingung dengan apa yang dilihatnya. Tinju reinkarnasinya menjadi semakin cemerlang, menerobos alam semesta, menghancurkan bintang-bintang satu demi satu, membantai jalannya menuju Ning Chuan. Potong awan di langit dan hancurkan cakrawala ke-9. Suara dingin Ning Chuan terdengar. Kekuatan mantera dan jejak magisnya digabungkan. Diagram surga itu bergoyang, bintang-bintang di kosmos bersinar. Pada saat itu, aliran bintang di diagram surga membentuk pedang ilahi langit bintang, menebas ke arah Si Hao, membelah cakrawala ke-9. Pada saat yang sama, tinju Si Hao menerobos batasan kekosongan, meledakkan hamparan bintang, berjuang untuk mencapainya. Darah bersemi, keluar dari bahu Si Hao. Pedang ilahi langit bintang membelah bahunya, melukai dagingnya. Tidak baik. Seseorang berteriak. Kesejahteraan Si Hao terkait dengan kehidupan dan kematian banyak orang. Cukup banyak penduduk asli yang masih bergantung padanya untuk bertahan hidup. Hehehe. Ada beberapa yang tertawa, sebagian ke arah Ning Chuan. Itu karena mereka menemukan bahwa tinju Si Hao pada akhirnya masih agak jauh dari Ning Chuan, tidak mengenai sasarannya. Haha, Wang masih sedikit kalah dengan Ning Chuan. Meskipun dia bisa melewati kesengsaraan petir yang paling kuat, lalu kenapa? Itu masih belum cukup. Seseorang tertawa keras tanpa disamarkan. Ini termasuk ras pohon iblis darah perak dan yang lainnya. Mereka semua penuh harapan. Namun, ekspresi Ning Chuan berubah. Tubuhnya bergoyang, dengan cepat bergerak mundur. Kemudian, dia batuk seteguk darah, rambut putih muncul di pelipisnya, sedikit menua. Itu, mencuri waktu. Tinjunya tidak sampai, tapi pecahan waktu itu masih ditembakkan, mendarat di Ning Chuan. Beberapa orang mengetahui teknik ini, semuanya terkejut. Ini baru permulaan, namun keduanya terluka, terutama Ning Chuan yang terus-menerus batuk darah. Pengalaman bertarung Huang terlalu melimpah. Darah diambil dari bahunya, tapi itu tidak lebih dari luka dangkal, Dao tidak merembes ke otot dan tulangnya. Namun, Ning Chuan menderita kekuatan reinkarnasi, lukanya sangat dalam. Tidak sepenuhnya demikian. Serangan yang dialami Huang jelas tidak mudah dilakukan. Itu adalah pedang ilahi langit bintang yang dihasilkan oleh diagram surga, lukanya pasti mencapai tulangnya. Ada beberapa yang berdiskusi, menganalisis pertempuran ini. Keturunan darah orang berdosa. Ekspresi Ning Chuan berubah. Tinju reinkarnasi sangat tajam. Meskipun tinju itu tidak sampai, pecahan waktu masih memasuki tubuhnya, serangan itu tidak berbentuk. Dagingnya semakin redup, pelipisnya mulai memutih. Beberapa kerutan juga muncul di keningnya. Untungnya, dia menghentikan transformasi jenis ini, tidak membiarkan dirinya terus menua.
Namun, ada satu hal yang sedikit menakutkan. Tinju reinkarnasi tidak hanya berhubungan dengan waktu, tetapi juga memiliki kekuatan penghancur yang menakjubkan, menyebabkan dia terus-menerus batuk darah, lukanya tidak ringan. Tulang Sihao mengeluarkan suara pipa, membuat pedang itu terbang. Darah mengucur lebih tinggi dari bahunya, jelas terluka. Namun, seluruh tubuhnya bersinar, dengan cepat menyembuhkan tulang-tulang itu. Membunuh. Dengan raungan ini, energi Sihao melahap gunung dan sungai. Area di bawah kakinya bersinar, teratai emas muncul di sekelilingnya, tertanam di kosmos. Dia menginjak matahari, bulan, dan bintang satu demi satu, bergegas menuju Ning Chuan. Peu. Di belakangnya, bintang-bintang besar yang dibentuk oleh diagram surga diinjak-injak satu demi satu, seolah-olah seekor naga atau harimau sedang mengamuk. Dia bergegas membunuh ke arah Ning Chuan, melancarkan serangan besar. Keduanya terus-menerus bentrok, bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Mereka bertarung hingga mengamuk, keduanya mempertaruhkan segalanya. Tidak bagus, Ning Chuan baru saja selesai melewati kesengsaraan, tubuhnya masih sangat lemah. Dia mungkin tidak bisa menghentikan Huang. Huang terlalu ganas. Ekspresi seseorang berubah. Tidak ada salahnya, Huang juga baru saja melewati masa kesengsaraan, dan dia juga tidak punya banyak waktu untuk pulih. Sekarang, dia bahkan masuk ke dalam kesengsaraan surgawi Ning Chuan. Diagram surga menekan. Ning Chuan memberi isyarat, dan kemudian bintang-bintang surgawi bergerak, semuanya terbang menuju tangannya. Mereka kemudian membentuk diagram bintang kosmos besar, yang ditopang di tangannya. Seolah-olah dia mendukung alam semesta, menampar Sihao. Pemandangan seperti ini terlalu menakutkan, seolah-olah dia adalah raksasa yang membelah langit dan bumi, mengangkat alam semesta dengan satu tangan, menghantamkannya pada satu orang. Metode penghancuran Kunpeng. Sihao berubah menjadi Kunpeng, bergegas ke lapisan surga ke-9. Dia membuka sayap berbulu emasnya, menampar bintang-bintang surgawi. Tubuh raksasa itu menghancurkan kosmos hingga pecah. Masih belum cukup, tekan. Ning Chuan meraung. Peng. Seluruh alam semesta dikirim ke bawah, menghantam tubuh Sihao. Seluruh tubuh Sihao terbang keluar, membuka mulutnya dan mengeluarkan darah, menderita luka serius. Ini adalah Ning Chuan, kekuatannya sangat kuat, bahkan mampu melukai Huang. Dia sepenuhnya pantas mendapatkan namanya yang tak tertandingi sebagai Raja 6 Mahkota. Hanya saja, sebelum orang lain bisa mengeluarkan teriakan kegembiraan, situasi pertempuran berubah lagi. Langit dipenuhi bulu-bulu emas, dan ada ombak laut berwarna hitam yang naik. Sihao menstabilkan tubuhnya, dan kemudian dia menunjukkan misteri terbesar Kunpeng. Seekor ikan besar berwarna hitam muncul dari air, beresonansi dengan peng emas di langit. Satu tangan yin besar, satu tangan besar yang, Kun dan Peng bangkit bersama, menunjukkan kekuatan abadi. Membunuh. Mengikuti teriakan ringan Sihao, dia bergerak melintasi langit, menembus kosmos. Dia terus-menerus mengambil tindakan, jejak magis Kunpeng semuanya menyerang Ning Chuan. Peu. Ning Chuan terbang keluar, mulutnya mengeluarkan darah. Lagi. Dahi Ning Chuan bersinar, pola naga menutupinya dengan rapat. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang besar, dan kemudian seolah-olah bayangan kosong dari naga sejati muncul. Dia membentuk jejak tinju, melepaskan serangan pamungkas. Apakah kamu pikir kamu adalah 10 Raja Mahkota, yang ingin menampilkan tinju naga? Kembalilah setelah kamu mempelajari teknik berharga yang lengkap. Sihao mencibir. Tidak benar. Saat ini, banyak orang terkejut. Itu bukan naga. Bahkan Sihao pun tercengang. Angin mengamuk di sekitar kepalan tangan ini, sangat menakutkan. Kilin putih muncul, mengaum dengan serangan Ning Chuan. Angin seorang raja bergerak, auranya tak tertandingi. Pola naga di dali sebenarnya adalah pola kilin. Seseorang berteriak ketakutan. Ning Chuan telah membodohi semua orang. Dia tidak pernah menampilkannya di masa lalu, hanya menampilkan kemampuan ilahi yang luar biasa seperti ini sekarang. Kita harus ingat bahwa teknik berharga kilin adalah salah satu dari 10 seni luar biasa yang kejam. Latar belakang seperti apa yang dia miliki? Ini adalah kemampuan ilahi bawaannya, sesuatu yang dia miliki sejak lahir. Bagaimana dia bisa mewarisi teknik kilin secara langsung? Boom! Tinju kilin, energi darah melonjak, angin yang dihasilkan oleh tinju itu merobek langit. Itu terlalu menakutkan.
Penampilan Ning Chuan biasanya halus dan anggun seperti batu giok, berbudaya dan halus, namun saat ini, dia memiliki aura seorang raja. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, rambut berserakan. Tatapannya seperti listrik dingin saat dia bertarung sengit melawan Si Hao. Tinju kilin? Terus? Dengan mengangkat tangannya, dia mengoperasikan teknik Dewa Willow. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Ketika sebuah tinju meledak, ratusan dan ribuan rantai keteraturan ilahi emas menyerang dengan tinjunya. Kedua tinju itu bertabrakan. Bunyi hong terdengar, menghancurkan langit. Pada akhirnya, lautan petir lapisan ke-10 dipandu, membuat tempat ini benar-benar kacau. Tidak baik. Semua orang terkejut. Lautan petir ini adalah yang paling menakutkan, di dalamnya ada burung abadi, binatang dewa, dan lainnya. Begitu meletus, sulit untuk menolaknya. Selain itu, ada tahap pembunuhan abadi yang bahkan lebih beragam. Wang, kamu berani? Ning Chuan mencaci maki. Itu karena saat keduanya bertarung dalam pertempuran sengit, Si Hao mencuri cairan kesengsaraan petir. Ning Chuan sendiri juga sedang mengumpulkan cairan ilahi. Karena campur tangan kedua belah pihak, keduanya hanya memperoleh sebagian saja. Hal ini membuat Ning Chuan bertarung hingga matanya memerah. Itu karena ini aslinya miliknya. Tampaknya tidak lagi lengkap bahkan jika setetes pun disita oleh Si Hao, sejenis penghinaan baginya. Ada banyak sekali cairan berharga, namun selama pertempuran sengit melawan Si Hao sebenarnya merebut lebih dari dia. 10 teknik berharga yang kejam, kemampuan ilahi kilin muncul kembali. Niat membunuh Ning Chuan meluap. Kilin seputih salju meraung setelah dia mengeluarkan jejak tinju, jelas dan hidup, bergegas ke depan dengan kejam. Pada saat yang sama, ada diagram dewa di punggungnya, gelombang api melonjak di bawah kakinya, semua jenis teknik berharga ditampilkan. Di sisinya, seekor gagak emas berteriak, naga dan harimau meronta. Tentu saja, kilin putihlah yang memimpin. Pemandangan itu sangat menakutkan. Tinju Si Hao bersinar, tinju reinkarnasi kirinya, tinju kaisar petir kanan. Di belakangnya ada pohon willow emas. Dia bergegas maju dengan kejam. Tidak baik. Tepat pada saat ini, mereka yang menyaksikan pertarungan besar mereka semua berteriak ketakutan. Itu karena ada naga sejati yang bangkit dan Phoenix surgawi terbang di dunia petir lapisan ke-10, menyelam ke arah mereka. Keduanya bertempur sengit, memicu masalah besar. Makhluk-makhluk di lautan petir terpancing. Meskipun mereka semua dihasilkan dari petir, mereka tetap saja seolah-olah hidup, kemampuan ilahi yang tak terukur. Naga sejati bergegas menuju Ning Chuan, Phoenix surgawi menuju Si Hao. Keduanya bertarung hebat, namun mereka masih harus menangkis makhluk-makhluk yang ada di dalam petir. Keadaan menjadi semakin kacau. Selain itu, ada makhluk lain yang juga bergegas maju, menempatkan keduanya dalam situasi berbahaya. Tubuh mereka berlumuran darah. Hal ini terutama terjadi ketika tahap pembunuhan abadi bersinar. Energi pedang dilepaskan dalam ribuan garis, menyapu langit, menyebabkan ekspresi keduanya berubah. Mereka dengan cepat menyingkir. Peu. Tubuh mereka berdua disikat, darah mengalir deras. Itu sangat menakutkan. Tepat pada saat ini, keduanya sepertinya meraung pada saat yang bersamaan. Itu karena mereka berdua mencapai kondisi terkuatnya, bersiap untuk menampilkan teknik terkuat mereka. 95 seni surgawi yang tertinggi. Seni surga 8 ke 9. Keduanya meraung keras, menandakan pelepasan seni ekstrim terkuat mereka. Ini adalah teknik yang mendukung teknik berharga lainnya. Sekarang setelah semuanya diaktifkan, itu menandakan bahwa teknik berharga mereka yang paling kuat akan muncul. Seni langit ke-8 ke-9 mengoperasikan teknik Kunpeng, teknik reinkarnasi, teknik kaisar petir, cahaya bencana surga, teknik Dewa Willow. Tempat ini melonjak, teknik-teknik berharga terhampar, kekuatannya benar-benar tak tertandingi. Meskipun seni surgawi ini memiliki kekurangan, tidak sempurna, mengaktifkannya di alam budidaya Si Hao saat ini sudah cukup. Cacatnya tidak akan berpengaruh banyak. Boom! Langit dan bumi menjadi kacau, kekacauan mendasar melonjak. Ini adalah adegan yang dihasilkan oleh seni surga ke-8 ke-9. Sementara itu, di sisi lain, seni surgawi 95 makhluk tertinggi muncul, sama menakutkannya. Ini mendukung banyak teknik berharga tertinggi yang berbeda,
Seolah-olah makhluk tertinggi Dao abadi turun ke dunia ini, menyapu segala sesuatu di bawah langit. Setelah serangan ini, langit dan bumi menjadi buram, tidak ada yang terlihat. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa mereka berdua terhuyung-huyung, tubuh mereka compang-camping. Si Hao sudah duduk di depan kolam petir, mengambil cairan kesengsaraan petir dengan cara yang benar-benar tidak terkendali. Daging Ning Chuan lebih rendah daripada daging Huang, menderita kerugian besar. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Huang telah melewati kesengsaraan Raja Ilahi sebelumnya, dagingnya kokoh hingga tingkat yang tak terbayangkan. Dia secara alami lebih unggul. Semua orang menatap medan perang ini. Ada yang jadi gugup, ada pula yang jadi bersemangat. Ah, Ning Chuan mengeluarkan suara gemuruh yang besar, api membakar 9 langit. Itu adalah cairan kesengsaraan petir miliknya, namun saat ini sedang dicuri oleh Huang. Namun, lukanya terlalu parah, kekuatan tempurnya menurun drastis. Hong! Tahap pembunuhan abadi bergoyang, cahaya abadi meletus. Kesengsaraan petir lapisan ke-10 memudar, kolam petir juga menjadi tidak jelas. Jangan lari, aku masih belum selesai mengumpulkan. Si Hao berteriak, merasa sangat tidak mau. Peu! Ning Chuan di kejauhan sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Itu semua miliknya, namun Huang sebenarnya memiliki sikap seperti ini. Aku akan membunuhmu. Ning Chuan meraung marah, esensi spiritual seluruh tubuhnya melonjak, meletus. Dia bergegas membunuh lagi. Aku juga ingin mengakhiri hidupmu sepenuhnya. Si Hao mencibir. Dia menyingkirkan cairan kesengsaraan petir, langsung membantai menuju Ning Chuan.